Kita nyari apa sih bang? Kita tuh nyari alamat ini. Tuh, tengok tuh. Ini apaan? Keripik tempe. Iya. Di mana ya? Katanya ya. Tuh, coba tanya kakak itu. Misi kak. Ya? Kak, boleh tanya nggak? Alamat ini di mana ya? Jalan tuh. Lah, ini kan di sini. Oh iya. Oh iya, itu tulisannya. Wah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah produksi rumah tempe yang kita cari-cari tadi. Nah, kita udah bersama siapa nih? Sekarang kita udah bersama dengan ownernya. Ownernya ini merupakan salah satu mahasiswi dari Administrasi Publik FISIP Untan. Iya, benar Siapa banget. dia? Boleh kak kenalin dulu? Oke, nama saya Fahri Alfani. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 6. Sekarang kesibukannya kalau boleh tahu lagi sibuk apa sih sekarang? Iya benar banget. Nah, selain saya sibuk jadi mahasiswi, saya juga saya juga aktif di salah satu organisasi yang ada di kampus. Kemudian saya juga berperan di dalam usaha rumah tempe ini yang didirikan oleh orang tua saya juga. Wow. Tentunya Kak Fani, selain dia aktif di organisasi, aktif di kuliah, dia juga punya usaha nih. Mau tahu lebih lanjut? Tonton sampai akhir. Sekarang kita udah sama Kak Fani. Nah, boleh diceritain nggak sih Fani tentang gimana sih awal mula bisa ada usaha rumah tempe ini? Jadi usaha awal mula kami mendirikan keripik tempe ini, rumah tempe ini, itu dikarenakan kondisi kedua orang tua kami sudah tidak bekerja lagi. Maka dari itu, saya dan keluarga saya berinisiatif nih untuk mendirikan atau membangun usaha keripik tempe ini. Oh, sih awal mula usaha ini? Awal mula usaha ini itu dari sejak awal tahun 2016. 2016. Nah, Fani, kenapa yang dipilih itu adalah usaha keripik tempe? Kalau kita boleh tahu, kenapa yang dipilih keripik tempe gitu? Karena kan keripik tempe ini kan juga bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan kan, dari anak kecil sampai orang tua pun juga bisa. Kemudian keripik tempe ini tidak banyak orang yang produksi, sehingga itu berpeluang besar bagi kami untuk mendapatkan keuntungan. Minim persaingan ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari awal mula berdirinya keripik tempe ini, berapa sih modal awalnya? Modal awal dari kami membuat keripik tempe ini dengan alat yang super manual ya. Itu kami menghabiskan sekitar 2-3 juta. Alat manual berarti motongnya sendiri, dari proses produksi awal sampai penggoreng pun sendiri ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa sih jenis keripik tempe yang diproduksi di sama Fani gitu? Jadi kami tuh ada 2 jenis, ada 2 macam, yaitu ada keripik tempe sama keripik kulit lumpia dengan variasi rasa yang berbeda. Ada rasa original dan ada rasa balado juga. Oke. Dari berbagai macam varian yang ada di keripik tempe ini, apa yang membedakan keripik tempe yang ada di rumah tempe ini dengan keripik tempe yang ada di luar sana? Jadi yang dapat membedakan itu mungkin dari proses pengolahannya mungkin ya. Karena proses pengolahan keripik tempe ini harus dilakukan dengan secara higienis. Oke. Nah, terkait bahan baku nih, kalau boleh tahu bahan baku yang didapat untuk rumah tempe ini dari mana tuh, Kak Fani? Bahan baku kami kan tempe ya, jadi di pasaran tuh banyak yang jual tempe. Itu yang membuat kami tidak kesulitan untuk mencari bahan baku tempe. Nah, Fani, gimana sih cara proses produksi dari keripik tempe tersebut? Oke, jadi untuk membuat keripik tempe ini awal mula kan dari tempe yang sudah kita beli di pasar tadi kan. Iya. Kemudian tempe itu kita rajang dan kita satuin dengan tepung kanji, tepung sagu sama ragi. Nah, habis itu kita olah nih. Setelah itu kita masukin ke dalam kantong yang kemudian kantong itu kita lubangi. Setelah itu didiamin selama kita fermentasi selama kurang lebih 1 hari. Jadi besoknya baru bisa kita proses ngiris, kemudian baru bisa digoreng dan ditiriskan. Oke. Nah, Fani, gimana tips atau caranya untuk menjaga kualitas dari keripik tempe itu?
Oke, jadi dari kami untuk menjaga kualitas keripik tempe itu dimulai dari bahan bakunya. Nah, bahan baku ini harus yang benar-benar berkualitas. Dari tempenya, itu tempenya juga harus yang baru Yeah. dibuat. Kemudian dari tepungnya juga yang benar-benar harus berkualitas baik. Oke. Nah, kalau untuk produk dari Rumah Tempe ini ada berapa varian tuh, Pan? Dari Rumah Tempe sendiri ada 2. Yang pertama ini ada keripik tempe, Oh. kemudian ada keripik kulit lumpia. Nah, boleh nih kakak sama Wah. abang cobain. Wah, boleh banget kita Ini coba dulu. kulit Ini yang lumpia ya. Iya. Itu yang balado ya? Coba. Iya. Ya, rasanya balado ya. Kami juga ada yang keripik tempe. Kedengarannya aja crunchy ya. Iya. Boleh Tutup Kak? ah. Ini yang original ya? Iya. Boleh. Yang original aja udah enak tau. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ternyata dari Rumah Tempe ini udah banyak mendapat penghargaan dan bantuan dari pemerintah Iya. gitu ya. Nah, kalau dari Rumah Tempe sendiri, gimana sih cara memasarkan produknya, Fani? Kami memasarkan itu ada yang dititipkan di toko oleh-oleh, kemudian ada yang di minimarket, kemudian di kafe, terus ada juga yang dari reseller. Terus ada lagi nih keripik tempe sendiri sudah ekspor ke negara tetangga itu Malaysia. Udah go internasional berarti ya. Dari pemasaran tersebut gimana sih Pani strateginya, diatur strateginya itu gimana sih? Untuk strategi sendiri pemasaran kami ini ada yang offline dan online. Yang offline kan tadi sudah dititipkan ke berbagai macam toko. Kemudian yang online juga kami sudah promosikan di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun WhatsApp. Oke. Nah, Fani, untuk harga jual keripik tempe yang ada di Rumah Tempe ini kisaran berapa sih? Nah, untuk harga jualnya sendiri itu kami ragam variasi ya, sesuai dengan takarannya. Itu mulai dari 10.000 sampai 100.000. Kenapa kami memberi harga yang bervariasi itu agar lebih memudahkan konsumen untuk memilih apa yang mereka inginkan. Kalau untuk yang baru mau nyicip-nyicip itu yang 10.000 seperti itu. Oke. Nah, Fani, kalau misalnya teman-teman di rumah ini mau pesan atau beli nih, caranya gimana kayak gitu? Nah, untuk pemesannya sendiri itu bisa melalui WhatsApp ataupun DM di Instagram, atau mau beli langsung ke alamat yang sudah tertera juga bisa. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung cek IG-nya. Nah, Fani, kalau untuk omset di Rumah Tempe ini berapa sih? Untuk omsetnya sendiri, kalau bukan di hari raya gitu ya, biasanya kami per bulannya bisa 6-8 juta. Tapi kalau misalnya di hari raya itu entah Natal, Idul Fitri, Idul Adha itu bisa sampai 20. Wow. Nah, Fani, kalau boleh tahu keuntungan apa aja sih yang didapati dari usaha Rumah Tempe ini? Untuk keuntungan sendiri selama kami produksi usaha ini itu lumayan ya. Dimulai dari bisa menambah pendapatan, penghasilan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidup juga, terus bisa membiayai pendidikan. Wow. Fani, kalau untuk tantangan tersendiri apa sih tantangan yang ada selama Rumah Tempe ini berdiri? Kalau tantangannya itu mungkin dari proses pembuatannya aja ya. Kalau proses pembuatan itu agak sensitif. Nah, itu juga tergantung dari suhu udara. Misalnya, adonan kita ini di suhu udaranya itu panas. Nanti adonan yang kita buat itu bakal jadi hitam. Kemudian kalau suhu udaranya juga dingin, nantinya adonan tadi malah jadi gagal. Oke. Nah, Fani, gimana nih rencana atau apa rencana Fani ke depan untuk mengembangkan usaha Rumah Tempe ini? Rencananya kami ingin memperluas lagi pemasarannya, kemudian ingin mengembangkan lagi dari alat teknologi yang canggih, menggunakan mesin-mesin, kemudian ingin punya rumah produksi sendiri. Oke. Kita doakan semoga itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Oke. Nah, untuk harapan Fani sendiri nih terkait usahanya itu apa, Fani? Harapannya semoga usaha ini juga bisa menjadi peluang bagi orang lain untuk mendapatkan penghasilan atau pekerjaan juga.
Nah mungkin segitu dulu. Makasih banyak sama Fani udah menerima kita di sini. Nah buat teman-teman yang mau pesen keripik dari Rumah Tempe bisa langsung ke sosial media 2 ini. Oke teman-teman, sekian dari Grebek di episode kali ini. Sampai jumpa di Grebek berikutnya. Dadah.